Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi ke-6 mata kuliah dari Global Health. Setelah sebelumnya kalian sudah membahas mengenai COVID bersama Ibu Rahmatillah Razak, hari ini kita akan membahas mengenai HIV atau AIDS. Dan saya rasa tema ini adalah tema yang sudah pernah kalian dengar, cuman mungkin saya akan lebih menegaskan dan memaparkan bagaimana sebenarnya kejadian HIV atau lebih tepatnya bagaimana sih situasi epidemik dari HIV di dunia. Oke, baiklah kita mulai dari saya menjelaskan bagaimana HIV itu sendiri. Sebenarnya HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia virus masuk dalam golongan retrovirus yang kemudian ketika orang terkena HIV ini imunitasnya akan menurun. Nah, ketika imunitasnya ini menurun, maka dia akan memicu penyakit-penyakit lain akan muncul. Misalnya, dia akan mudah terkena tuberkulosis. Banyak kematian HIV itu karena dia banyak kematian HIV itu karena dia sudah terkena penyakit lainnya seperti TB, tuberkulosis. Nah, ketika dia sudah masa di mana imunitasnya sudah sangat menurun sehingga banyak penyakit yang kemudian muncul dalam dirinya, maka dia sudah berubah status, bukan lagi orang dengan HIV, tapi sudah disebut dengan AIDS, yaitu Acute Immune Deficiency Syndrome, atau di mana situasi di mana imunitasnya sudah sangat rendah. Nah, HIV ini sebenarnya merusak namanya sel darah yang kita sebut sama CD4 dan T-cell. Nah, CD4 sama T-cell ini fungsinya seperti pasukan di dalam tubuh yang fungsinya adalah untuk membunuh kuman di dalam tubuh kita. Jadi setiap orang itu punya, saya sebut bisa katakan punya sebuah pasukan lah, pasukan yang menyelamatkan kita atau membentengi diri kita dari semacam virus ataupun bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, orang yang terkena HIV ini, maka CD4 dan T-cell-nya itu akan menurun. Jadi pasukannya itu dari yang nilainya nanti saya jelaskan pada slide berikutnya, nilainya yang sudah normalnya itu di atas 1000, 1200 lebih. Nah, kemudian nanti dia akan menurun, jadi pasukannya itu dari yang banyak sedikit sehingga dia tidak mampu menahan serangan-serangan virus atau bakteri yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dia akan rentan untuk terkena penyakit lain selain HIV. Nah, bagaimana transmisi dari HIV ini sendiri? Yang pertama, dia bisa melalui unprotected sex with someone who has HIV. Baik itu dari laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki yang tidak aman, ataupun unmarital sexuals. Jadi penularannya melalui kegiatan aktivitas seks tanpa pernikahan yang tidak aman. Maksudnya laki-laki sama laki-laki, tidak ada pernikahan laki-laki sama laki-laki ya. Kemudian perempuan sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini akan beresiko untuk tertransmisi melalui seksual, atau having multiple sex partner or the presence of other sexual transmitted disease. Jadi kalau kita bilang bisa dia laki-laki, dia punya banyak partner seks. Jadi bisa laki-laki homogen atau heterogen. Homogen di sini maksudnya dia sama perempuan tapi sama perempuan lainnya juga sama laki-laki, atau dia laki-laki sama laki-laki, atau dia sama laki-laki bisa sama perempuan juga bisa. Nah, ini juga masuk bisa penularan HIV terjadi. Kemudian sharing needles, penggunaan jarum suntik bersama,
atau menggunakan alat-alat penggunaan narkoba ya, yang biasanya menggunakan penggunaan alat sabu, injection yang kemudian bareng. Nah ini juga bisa terjadi transmisi dari HIV. Atau being born to an infected mother. Biasanya ibu yang terkena HIV itu rentan untuk menularkan HIV-nya kepada anaknya. Jadi ketika seorang wanita dia dengan HIV, bisa nggak dia tidak menularkan HIV-nya ke anaknya? Bisa. Kehamilan sudah pernah terjadi bahwa dia kena HIV, dia pengen punya anak, asal kehamilannya terencana, kondisinya fit, CD4-nya pada batas yang naik, tidak pada batas yang turun. Kemudian melahirkannya tidak menggunakan pervaginam atau tidak melahirkan secara normal, karena dikhawatirkan kalau melahirkan secara normal terhadap pervaginam, maka lendir dari vagina itu bisa mentransmisi terjadinya HIV dari ibu ke anak. Dan juga tidak memberikan ASI ya, tidak memberikan ASI ibu ke anak. Okay. What is not transmitted through social activities, bahwa nyamuk itu tidak bisa menularkan HIV. Misalnya, seperti kita bilang Aedes ya, yang kemudian dia menggigit seorang yang terkena HIV, kemudian dia menggigit lagi orang yang tidak terkena HIV, maka tidak bisa terjadi transmisi HIV dari orang yang terkena HIV tadi melalui nyamuk. Ini namanya vector-borne disease. Kemudian berpelukan itu juga bukan cara penularan dari HIV. Bersalaman, tinggal satu rumah dengan orang yang terkena HIV, itu tidak it's not transmitted through social activities, atau penggunaan toilet bersama dan makan bersama. Nah, kegiatan sosial ini merupakan kegiatan yang tidak beresiko untuk menularkan HIV. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi pada masyarakat adalah HIV ini kemudian orang-orang yang terkena HIV ini kemudian terkena stigmatis. Maka mereka akan dijauhi oleh orang. Nah, orang-orang tidak mau tinggal bareng bersama orang HIV, tidak mau makan bersama orang HIV. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut makan bareng, tinggal bareng ya, bukan bobok bareng ya. Tinggal bareng itu bukan media untuk menularkan dari HIV ini. Nah, ini kira-kira adalah bagaimana kurva dari penyebaran dari HIV tadi dalam tubuh manusia. Jadi kita mulai dari sel limfosit ya. Nah, sel limfosit T CD4 pada manusia normalnya itu adalah 1.200 lebih ya, dari 1.200. Nah, orang yang tidak terinfeksi penyakit, maka CD4-nya itu akan 1.200. Nah, ketika dia terinfeksi oleh HIV, maka CD4 ini akan terus mengalami penurunan. Nah, pada minggu ke-6, CD4-nya ini bisa mengalami penaikan sampai minggu ke-12. Tapi setelahnya, dia akan terus menurun. Sampai akhirnya habis CD4-nya. Nah, kalau sudah habis, maka dia akan berisiko mengalami kematian. Semua penyakit akan masuk. Nah, penyakit ini akan selaras. Ketika CD4-nya ini menurun, maka penyakitnya akan menaik. Nih, penyakitnya akan naik. Nah, di minggu ke-6 ini, puncaknya dia akan menurun, kemudian naik lagi. Naik.
mengalami kematian. Maka resiko kematiannya semakin tinggi ketika tidak diintervensi. Nah, HIV itu bisa disembuhkan nggak? Sampai sekarang belum bisa ditemukan vaksin atau obat dari HIV ini. Yang bisa ditemukan itu adalah, yang dilakukan pengobatan itu adalah terapi retroviral namanya. Jadi yang disembuhkan, bukan disembuhkan, tapi yang diterapi itu adalah CD4-nya ini. CD4-nya ini dimaksimalkan tidak mengalami penurunan terus-menerus. Jadi, bisa nggak orang HIV itu bisa terus hidup dengan umur yang panjang? Bisa, asal dia aware sama imunitasnya. Nah, jadi mereka mengkonsumsi retroviral atau terapi retroviral sehingga CD4-nya ini tidak mengalami turun. Jadi ya batasnya 800, 700, 900 ini aja. 900. Ada yang sampai 1000 ada ketika dia bisa menjaga imunitas tubuhnya, memaksimalkan melaksanakan terapi retroviral, maka CD4-nya akan tetap naik di 1000, di 900. Okay? Nah, kalau CD4-nya ini tetap naik, maka dia tidak mencegah untuk terjadinya AIDS atau acute immune deficiency syndrome-nya yang mengakibatkan kematian. Nah, ini yang sering dilakukan. Ini yang dilakukan konsep terapi dari HIV ini adalah memaksimalkan limfosit T CD4-nya ini tetap dalam keadaan tinggi. Ini yang dilakukan. Nah, ketika saya bilang tadi, ketika seorang wanita dengan HIV AIDS, dia menikah, yang kemudian mereka berencana untuk punya anak, maka mereka harus aware dulu. Yang pertama, mereka harus memastikan dulu, memeriksa bahwa CD4-nya itu dalam keadaan tinggi. Oke, selama dalam kehamilan, CD4-nya ini tinggi. Maka ketika dia melahirkan pun juga diperiksa dulu CD4-nya. Sudah CD4 masih dalam keadaan tinggi, maka boleh dilakukan proses melahirkan secara, biasanya tidak dilakukan per vaginum tetapi secara sesar. Nah, ini CD4. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana HIV global epidemic? Oke. Jadi HIV ini masuk dalam kategori penyakit epidemik ya. Nah, di tahun 2008 dari United Nations AIDS itu mencatat bahwa ada 37,9 juta orang di dunia yang terkena penyakit HIV. Ada 37,9 juta. Ini gabungan dari anak-anak dan orang dewasa. Nah, kasus baru di tahun 2018 itu ada 1,7 juta. Jadi prevalence dari HIV sendiri ada 37,9, sementara insidensinya di tahun 2018 adalah 1,7 juta. Sementara kematiannya ada 770.000 kematian akibat HIV atau akibat AIDS ya, AIDS-related deaths. Nah, kira-kira kalau kita breakdown global summary of the AIDS epidemic di tahun 2018, itu totalnya ada 37,9 juta, di mana yang paling banyak itu adalah women, adult ada 36,2, dan anak-anaknya 1,7 juta. Nah, di antara 36,2 ini, wanita dengan umur 15 tahun ke atas itu 18,8 juta. Jadi rada seimbang antara laki-laki ya. Tapi lebih banyak kan perempuannya. Nah, bagaimana kasus barunya atau insidensi dari HIV/AIDS ini sendiri? Ada 1, juta insidensinya. Nah, yang paling banyak itu lagi-lagi pada dewasa, umur di atas 15 tahun, sementara anak-anak ada 160.000 kasus anak-anak.
Bagaimana kematian akibat AIDS-nya? Itu lebih banyak kematian pada dewasa sampai 670.000. Nah, pada anak-anak yang kurang dari 15 tahun itu sampai 100.000. Ada sekitar 5.000 infeksi HIV anak-anak dan dewasa setiap harinya di tahun 2018. Nah, 61% kasus ini banyak kan berasal dari sub-Sahara Afrika. Di Afrika itu penyumbang terbanyak dari HIV. Dari 37 juta itu, 20 juta lebih itu berasal dari Afrika. Nah, 500 anak-anak di bawah umur 15 tahun, kemudian ada 4.400 dewasa di atas dari 15 tahun, yang 47%-nya adalah wanita, 32%-nya adalah orang muda, dan 20%-nya adalah wanita muda. Oke, banyak wanita muda dan 15 sampai 24 tahun. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya dari awal HIV itu sampai 2018 kasus yang tercatat. Bahwa di tahun 1990 itu yang pertama ya, lonjakan dari HIV, 1990 HIV yang kemudian dia naik drastis di tahun 2004. Di tahun 2004 itu banyak sekali ditemukan kasus, itu sampai lebih dari 1.500 kematian akibat HIV. 1,5 juta lebih kematian, 1,7 juta. Kalau nggak salah, 1,7 juta kematian akibat HIV di tahun 2004. Nah, yang kemudian dari 2004 ini dilakukan penanganan di seluruh dunia, sehingga di tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, kasus HIV, kematian akibat HIV AIDS ini kemudian mengalami penurunan sampai di tahun 2018. Ditargetkan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan sampai akhirnya nol, zero deaths. Nah, ini kasus baru dari HIV/AIDS ya, atau kita sebutnya insidensi dari HIV/AIDS dari tahun 1990 sampai 2018 sampai target 2020 adalah kurang dari 500.000 kasus baru dari HIV/AIDS. Kalau kita lihat walaupun sedikit-sedikit ya, kita lihat di awalnya mengalami penaikan sampai tahun 96-98 ya, mengalami penaikan, kemudian di tahun-tahun berikutnya walaupun sedikit mengalami penurunan dari 2 juta ke 1,7 juta ya. Terakhir di tahun 2018 kan 1,7 juta kasus infeksi HIV/AIDS. Nah, ditargetkan 2020 itu kasus HIV/AIDS juga mengalami penurunan. Tapi lagi-lagi di tahun 2020 kita dihadapkan pandemi penyakit lain, sehingga framework dari kerjanya dunia itu bergeser kepada pandemi. Kalau sebelumnya kan framework berpikirnya itu targetnya adalah salah satunya HIV. Nah, sekarang framework itu lebih banyak dibebankan pada bagaimana mengatasi pandemi COVID di tahun 2020 ini. Nah, bagaimana distribusi per negaranya kalau kita lihat, atau per kawasannya? Kita lihat kawasan yang paling banyak itu adalah Afrika. Tadi saya sebutkan bahwa Afrika itu sampai 20 juta. Dari 37 juta lebih, 37,9 juta kasus HIV, penyumbang terbesar adalah dari Afrika, Southern Africa sama Eastern. 20,6 jutanya itu dari Afrika. Nah, dari kasus baru pun kebanyakan itu juga tetap masih Afrika penyumbang
terbanyak kasus baru dari HIV/AIDS. Bagaimana Indonesia? Atau masuk Indonesia masuk dari kawasan Asia Pasifik, ada 5,9 juta orang yang prevalence dari HIV/AIDS. Dan kasus barunya 310. Dan menariknya dari 310 ini, 200-nya itu adult and child. Nah ini, distribusi dari new infection age by population group, kita lihat kalau kita lihat risk factors dari kejadian HIV kalau secara dunia, kalau kita lihat ini yang sudah dibuat ya, 6% dari sex worker atau pekerja seksual. People who inject drugs ada 12%. Gay men and other men who have sex with men ada 17%. Oke. Kalau saya bilang. Kemudian transgender woman and woman ada 1%. Ada clients of sex workers and sex partners of other key population ada 18%. Nih, atau penggunanya sex workers ini ada 18%. Nah, sisanya ada 46%. 46% ini adalah sisa yang dari yang bukan sex worker, people who injects, bukan gay man, transgender, clients of sex worker. Jadi dia populasi umum. Nah, di dunia ternyata yang paling banyak itu adalah key population. Secara rata-rata dunia adalah 46%. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia atau Asians and the Pacific, kita lihat yang paling banyak masih didominasi oleh gay men and other men who have sex with men, sampai 30%. Risk factors dari transmisi dari HIV itu lebih banyak pada gay men. Oke. Ya nomor 1. Baru nomor 2-nya clients of a sex worker and sex partners of other key populations. Oke, apa beban dari HIV ini? Yang pertama bebannya adalah psikososial aspek dan stigmatis atau diskriminasi. Dampaknya adalah close status. Dia menutup diri untuk memberitahukan bahwa dia mengalami HIV/AIDS. Sebenarnya HIV/AIDS itu nggak ada obatnya. Belum bisa disembuhkan, belum ditemukan obatnya, tapi dia bisa diterapi. Orang bisa hidup, orang dengan HIV/AIDS bisa hidup normal seperti orang biasanya, asal dia tetap aware sama kesehatannya. Dia ingat bahwa dia HIV/AIDS, dia harus menjaga stamina-nya untuk menjaga tadi CD4-nya itu tetap dinilai 1000, tidak mengalami penurunan. Ketika CD4-nya itu jumlah pasukannya banyak, maka dia sama kayak orang yang tanpa HIV sebenarnya. Nah, kalau dia close status, masalahnya dia tidak memberitahukan bahwa dia orang HIV, maka mudah nggak penyebarannya? Sangat mudah. Ketika dia close status, dia pergi ke satu pelayanan kesehatan, kemudian di pelayanan kesehatan itu dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah HIV. Nah, dia mendapatkan penanganan atau dia operasi, dia perlu melakukan operasi. Nah, yang pertama kali terkena adalah siapa? Yang terkena adalah si tenaga medis. Atau dia mendapatkan pelayanan lainnya, pelayanan umum lah misalnya, transfusi darah. Kemudian dia tidak menyebutkan bahwa dia HIV, maka akan terjadi transmisi dari HIV. Nah, ini gawat ketika seseorang HIV/AIDS, dia kemudian close status, tidak memulai status karena stigmatis atau diskriminasi. Kemudian being afraid to community, low access of treatment. Nah, tadi saya bilang bahwa sebenarnya orang HIV/AIDS itu bisa hidup normal seperti orang biasanya asal dia bisa menjaga nih. Dia aware sama CD4-nya. Dia selalu di treatment, mendapatkan treatment retroviral, maka terapi retroviral, maka dia bisa hidup normal. Nah, ketika
terjadi diskriminasi, maka dia tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan terapi retroviral dan sebagainya. Nah, di Afrika, informant atau caretaker, mother atau grandmother, refuse to open status of HIV to the children because of stigma. Di Rumania, ketika ada anak yang terkena HIV, maka mereka close status. Di Indonesia seperti apa? Di Indonesia adalah condemnation to modern people. Jadi orang yang terkena HIV itu biasanya dianggap adalah orang yang terlalu modern, yang terlalu hedon, yang terlalu pergaulannya luar biasa. Oke, okay? Padahal ingat ada K-population, ada yang banyak itu juga adalah partnernya dari si clients of sex workers. Suaminya jajan nih, menggunakan sex workers. Nah, dia pulang ke rumahnya, ketika suaminya tadi terkena HIV, dia pulang ke rumah kena istrinya. Si istrinya ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Oke, nah yang orang pikir adalah di Indonesia yang terjadi bahwa orang yang terkena HIV itu adalah orang yang nakal. Nakal ya, orang yang nggak benar. Padahal transmisi HIV/AIDS itu bisa terjadi pada K-population, pada orang yang nggak tahu ketika si suaminya tadi jajan keluar. Nah, orphan children atau anak yatim, si ibunya terkena HIV, bapaknya terkena HIV, yang kemudian HIV ini menular pada anak bayi yang baru lahir. Ketika ibunya melahirkan anak, anaknya tertular mendapatkan HIV dari ibunya. Nah, dia nggak salah sebenarnya, dia nggak pernah meminta bahwa dia meminta HIV, ditularkan HIV dari ibunya, tapi dia dilahirkan dari ibunya HIV yang kemudian dia tertularkan HIV juga. Nah, ini yang terjadi, ya, stigmatis. Di beberapa negara ditemukan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orang HIV, anak-anak yang terkena HIV, maka mereka nggak boleh pergi ke sekolah. Ini juga masuk diskriminasi. Bagaimana ekonomi aspek? Increasing both direct and indirect company expenses, pengeluarannya. Kalau karyawannya kena HIV, kan setiap orang kan ada namanya kayak Bank Mandiri, misalnya kerja di bank tuh, dia dapat insurance kesehatan. Nah, kalau dia kena HIV, dia makin banyak menghabiskan dana perusahaan dengan dia berobat sakitnya. Oke, kemudian tingkat produktivitas yang rendah, banyak absen. Dan merendahkan pendapatan keluarga dan menaikkan pengeluaran keluarga. Itu juga beban ekonomi dari HIV. Nah, bagaimana AIDS epidemic in Indonesia? Di Indonesia, dari tahun 2010 sampai 2018, mengalami penurunan. Kalau kita lihat, new infection di tahun 2010 ada 63.000, 2015 52.000, dan 2018 46.000. Jadi penurunan. Kebanyakan di usia berapa? Kalau kita lihat, banyak yang mana? Yang banyak adalah pada wanita dengan usia di atas 15 tahun sampai 22.000. Laki-laki maksudnya. Laki-laki ya. Laki-laki di atas 15 tahun sampai 38.000. Di Indonesia, laki-laki yang banyak terkena HIV. Kematiannya seperti apa? Sampai 24.000 di segala usia. Yang paling banyak kematian akibat AIDS itu pada laki-laki. Sampai 16.000. Karena orang-orang yang terkena HIV/AIDS, nah ini yang kita cegah itu adalah orang yang terkena HIV/AIDS itu tidak berubah menjadi AIDS statusnya. Nah, ada 510.000 di tahun 2010 sampai 2015 itu selalu mengalami kenaikan.
Kalau kita lihat pada anak-anak di tahun 2015 itu kenaikannya sangat banyak ya. Hampir 2 kali lipat dari 9.300 menjadi 15.000. Oke, bisa dibaca nih ya bagaimana datanya. Kita lihat bagaimana di Indonesia. Ternyata Indonesia peringkat ketiga terbanyak penyakit HIV di Asia Pasifik. Yang pertama adalah Philippines, yang kedua Myanmar, yang ketiga Indonesia. Ternyata Indonesia di tahun 2018 masih melampaui tingkat paparan dari Thailand. Nah, ini kenaikan insidensi dari young men who have sex with men. Di Indonesia, HIV prevalency pada laki-laki muda yang having sex with men kurang 25 tahun itu dari 2011 sampai 2014 mengalami peningkatan sampai 4 kali. Oke. Nah, bagaimana kontrol program HIV sendiri? Ada banyak programnya ya. Ada voluntary counseling dan testing, care support and treatment, meta dan maintenance treatment. Ini untuk orang yang terkena HIV-nya dari sharing needles atau narkoba ya. 100% condom use program, needle exchange program, sama prevention of mother to child HIV transmission. Di tahun 2019 ada 97% HIV itu banyak pada low and middle income countries. Sementara untuk anak-anak 15 tahun di bawah 15 tahun itu sampai 1.000 orang dan 6.000 orang di atas 15 tahun. Siapakah populasi yang beresiko tinggi? Beresiko tinggi kita namanya most at risk group population. Yang pertama adalah injection drug user, commercial workers, sama harassment. Harassment ini adalah sex partner, truck drives, seller. Tidak kemudian saya menyebutkan profesi ini, kemudian kita bisa langsung mendetailkan bahwa ini adalah pekerjaan dari orang yang terkena HIV, tapi orang-orang ini beresiko untuk terkena HIV dari penelitian sebelumnya. Nah, ini global initiative untuk menanggulangi HIV adalah campaign through large activity implementing sector. Ada international organization, melalui sosial media, website, electronic media, government, sama akademik. Ini challenge-nya. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian penjelasan saya mengenai HIV/AIDS. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi nanti yang akan dibuka. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.